Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Das di channel ini. Kali ini saya mau sharing soal gimana caranya, gimana langkah-langkahnya dalam melatih chana limbah bahan WC atau hasil tangkapan alam. Jadi saya akan jelaskan gimana cara merawat atau melatih limbah bahan dari baru aja nangkep dari alam sampai bisa flaring di rumah. Nah, yang saya contohkan ini adalah limbah hasil mancing ya. Kemarin mancing dapat lumayan banyak dan langsung saya sortir mana yang akan saya progres. Akhirnya ada beberapa limbah yang saya pilih buat nanti di progres. Cuman saya akan contohin satu aja biar nanti videonya nggak kepanjangan, oke? Sebelum itu saya ingatkan lagi ini cuma pendapat saya, jadi boleh diikuti, boleh enggak. Saya cuma sharing aja, semoga bisa bermanfaat. Oke, langsung aja ke langkah pertamanya. Setelah udah dapat limbah bahannya, langkah pertama yaitu dikarantina dulu. Limbahnya dimasukin ke plastik dulu dan diaklimasi seperti ini. Nah, kita bisa gunain tank soliter atau tank yang kecil seperti ini buat karantina. Airnya pendek dulu aja dan tempatkan di tempat yang nggak sering orang lewat. Tempatkan di tempat yang agak sepi aja biar ikannya itu adaptasi dulu sama kondisi lingkungan yang ada di rumah. Biar nggak takut dan jangan dikasih lampu dulu. Jadi maaf ya kalau nanti misalnya nggak kelihatan jelas, soalnya emang nggak boleh dikasih lampu dulu. Nah, setelah udah diaklimasi selama beberapa menit, kita buka plastiknya. Kalau misal air bawaannya itu bersih, dimasukin sama air bawaannya nggak apa-apa, itu malah lebih bagus dan nanti bisa lebih cepat adaptasinya. Cuman karena ini air sungai bawaannya itu kotor, jadi saya buang dulu airnya, baru saya masukin ikannya. Nah, kalau udah, biarin dulu adaptasi, jangan diapa-apain, jangan dideketin secara mendadak, dan jangan dikasih makan dulu selama 1 hari. Jadi tunggu 1 hari dulu. Nah, langkah yang kedua setelah 1 hari dibiarin adaptasi, kita coba kasih makan. Saran saya pakannya itu pakai pakan hidup aja, contohnya ulat Hongkong. Nah, di fase ini biasanya limbatannya itu belum langsung mau makan. Biasanya masih takut jadi nggak langsung dimakan. Apalagi ini hasil pancing, kecuali kalau mentalnya itu bagus banget mungkin langsung mau makan. Tuh, dia belum mau makan. Nah, kalau belum mau makan kayak gini, itu kita tinggalin aja, jangan dideketin dulu, kita biarin dulu beberapa jam atau sampai besoknya juga nggak apa-apa. Baru coba dicek lagi. Nah, setelah beberapa jam dibiarin, kita coba cek lagi pelan-pelan, pakannya itu udah dimakan atau belum. Nah, kalau udah nggak ada kayak gini, berarti pakannya itu udah dimakan dan berarti ikannya aman, karena emang udah mau makan. Nah, kalau udah dimakan kayak gini, kita tunggu lagi sampai besok. Kita biarin lagi 1 hari, baru coba dikasih makan lagi. Nah, kalau udah lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu setelah udah kita biarin 1 hari, kita coba kasih makan lagi. Nah, tapi kali ini sambil coba digoda dulu pakai pakannya. Dia udah ada respon atau belum? Kita goda-goda seperti ini, kita ajak interaksi. Nah, ini kan dia belum ada respon kan, jadi kita coba langsung aja masukin pakannya. Kita lihat dia udah langsung mau makan atau belum. Nah, ini udah langsung mau makan, kita biarin dulu biar pakannya ditelan dulu. Nah, setelah udah langsung mau makan seperti ini, baru kita langsung coba goda lagi pakai pakannya. Nah, tuh sekarang dia udah langsung mau respon kayak gitu guys. Jelas ya caranya, dan ya mental bawaan juga berpengaruh. Ini limbata yang saya sortir kemarin, mungkin saya dapat yang mentalnya itu bagus. Cuman dia itu masih takut sama orang, masih suka kagetan juga. Kemarin dia juga habis lompat guys, makanya di dorsal atas sama bawah itu ada yang sobek. Tuh yang hitam-hitam itu ya, dan dia juga ngeluarin lendir. Tapi nggak apa-apa, sekarang udah tinggal pemulihan aja. Oke, kembali ke langkah berikutnya. Langkah keempat, yaitu tahap pembiasaan. Nah, walaupun ikan udah seperti ini, udah mau respon, tapi dia itu masih suka takut dan kaget kalau ada orang atau kita deketin. Nah, biar lebih terbiasa, kita biasakan dengan cara seperti tadi. Pakai pakan, kita ajak interaksi setiap hari, diulang-ulang caranya seperti tadi. Dan sambil dicoba dikasih kaca pelan-pelan. Dilihat dia itu udah mau flaring atau belum. Setiap hari dicoba kasih kaca pelan-pelan, tapi kalau belum mau flaring ya jangan dipaksa, oke? Intinya diajak interaksi setiap hari biar lebih terbiasa sama orang. Lakukan sampai ikannya ya udah lebih terbiasa, sampai udah lebih bagus lagi responnya. Bahkan kalau sampai udah mau flaring itu berarti mentalnya udah bagus. Nah, ini di tanggal 17 ya, kita lihat nanti perlu berapa hari ikannya buat siap dipindah ke tank utamanya. Karena tiap ikan juga beda-beda karakter dan mentalnya, jadi nggak menentu. Nah, sekarang ini tanggal 21 Maret dan ini sekarang ikannya itu udah lebih terbiasa, walaupun kadang masih takut juga kalau misal dideketin. Tapi nggak apa-apa, ini menurut saya udah siap buat dipindah ke tank utamanya. Jadi ini adalah tahap kelimanya. Kalau misal kondisinya udah seperti ini, renangnya udah di atas, nggak mager di bawah, dan udah langsung mau respon saat diajak interaksi, responnya itu udah bagus, itu udah siap buat dipindah ke tank utamanya atau ke tank yang lebih besar.
Kemudian siapin tank utamanya. Saran saya settingannya itu pakai background putih dulu biar ikannya lebih mudah adaptasinya. Ukuran tanknya sesuaikan sama size ikannya. Ini saya pakai tank ukuran 45 x 30 x 30 cm. Sebenarnya ini agak kebesaran sih untuk ikan di size 12 cm, tapi karena yang kosong cuma ini ya terpaksa saya gunain ini aja. Dan untuk substrat pakai pasir malang hitam nomor 1. Kemudian ketinggian airnya juga pendek dulu. Ini mungkin di berapa ya? 11 sampai 12 cm ketinggian airnya. Nah, kalau udah siap tinggal dipindah ikannya, oke? Nah, kalau udah siap tinggal dipindah ikannya, oke? Cara pindahinnya gimana? Seperti ini. Kita siapin plastik sama serokan buat mindahin ikannya. Nah, kita tangkap ikannya pelan-pelan pakai serokan, kemudian kita masukin ke plastiknya, oke? Kita langsung coba pindah ikannya. Kita ambil sedikit airnya dulu, usahakan ambil yang atasnya aja karena biar bersih ya, soalnya kalau yang di bawah itu ini kotor guys, biasanya kalau yang di bawah sini ya. Kita ambil sedikit aja, usahakan yang bersih. Nah, kemudian kita ambil ikannya pelan-pelan guys. Oke, setelah udah kita langsung masukin ke plastiknya. Oke, nah setelah udah seperti ini kita bungkus, kita tali dulu plastiknya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita langsung aklimasi di tank utamanya guys. Aduh, bentar. Nah, ini dia tank yang sudah saya siapkan. Kita langsung aklimasi di sini. Oke, kelihatan ya. Nah, kita aklimasi selama beberapa menit, oke. Oke, kalau udah aklimasinya langsung aja kita buka dan kita biarin ikannya keluar sendiri. Caranya kayak gini, kita buka plastiknya. Nah, kemudian kita biarin ikannya keluar sendiri. Nah, kita biarin ikannya keluar sendiri, oke. Nah, kita tunggu. Oke, dia udah keluar guys. Nah, kalau udah keluar kayak gini, kita tinggalin lagi aja. Kita ambil plastiknya dulu. Oke. Ntar guys, dia masih takut. Nah, kalau udah keluar kayak gini, sekarang kita ke langkah yang keenam, yaitu kita biarin lagi ikannya adaptasi sama kondisi tank dan air yang baru. Kita tinggalin aja selama beberapa menit, atau mungkin beberapa jam, atau mungkin bisa juga lebih lagi. Karena nggak menentu seberapa cepat dia adaptasinya. Karakter dan mental bawaannya juga berpengaruh, jadi nggak menentu. Intinya kita biarin adaptasi dulu, jangan diajak interaksi dulu, jangan dideketin dulu. Nanti kalau dicek udah nggak belang-belang, nggak kelihatan barnya, baru coba diajak interaksi pelan-pelan, oke? Nah, tuh dia lagi proses adaptasi, jadi kita biarin dulu, oke? Oke, sekarang ini jam berapa ini? Jam 8 lebih ya, 8 malam. Kita lihat kondisinya seperti apa, kita nyalain lampunya. Nah, tuh dia masih takut guys, kalau misal kita nyalain lampunya ya, tuh. Masih stres, mager di pojokan kayak gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, kita coba tes kasih makan ya. Kita lihat dia itu udah mau langsung makan atau belum. Kalau soal respon, jelas dia masih belum mau respon karena emang dia masih stres banget tuh. Kelihatan ya? Kelihatan di belang-belang badannya. Sekarang kita coba langsung masukin aja pakannya ya. Kita langsung masukin pakannya. Oke, kita lihat gimana reaksinya. Nah, oke, dia udah mulai ada gerak-gerak kepalanya. Kita lihat apakah dia mau maju atau enggak. Oke, kita tunggu. Nah, setelah beberapa menit dia baru mau makan guys. Tapi sayangnya nggak kerekam. Tuh, dia lagi nelan ulat hongkongnya. Nah, habis mau makan kayak gini langsung coba goda lagi pakai pakannya guys. Nah, tuh dia udah mulai mau respon. Nah, dia mulai respon tipis-tipis. Karena emang masih takut. Renangnya aja masih kayak gitu, masih nyeret. Jadi dia itu masih takut-takut gitu guys. Cuma maju tipis-tipis kayak gitu. Tapi nggak apa-apa karena emang baru adaptasi. Udah mau respon tipis kayak gini aja, ini udah termasuk bagus guys. Walaupun masih suka kagetan dan takut juga. Contohnya kayak gini. Ini ada pergerakan sedikit. Nah, kalau udah kayak gini, kita biarin adaptasi lagi sampai besok ya. Kita lanjut ajak interaksinya di hari berikutnya, oke? Oke, jadi ini sekarang